Berikutnya akan hadir seorang perempuan yang mengaku memiliki ilmu guna-guna. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Titin. Selamat malam Mbak Titin. Selamat malam juga. Apa yang Mbak Titin mau ceritakan pada kami? Ceritakan pada kehidupan aku, cuman aku seorang pedagang yang sukses. Sehingga banyak musuh aku yang meneror aku dalam kata santet. Waktu itu gatal-gatal di tubuh aku, cuman aku juga sama, bisa mengeluarkan santet itu. Dengan cara keilmuan aku yang aku miliki. Ternyata di situ ada sebuah benda. 1, kupu-kupu. 2, itu jarum sehingga membuat badan aku gatal-gatal banget di situ. Aku rasakan aku nggak bisa bakal tidur banget di situ. Sampai badanku terasa banyak korengnya. Itu yang membuat aku jadi begini. Musuh aku itu sungguh sangat kejam, tapi aku balas lagi dengan teror aku, santet aku. Aku juga bisa sama. Ya Mbak Titin tenang dulu ya ceritanya, jangan bawa emosi biar kita bisa nangkep gambarnya. Tapi Mbak Titin akhirnya mengirim balik santet. Iya, karena aku nggak terima. Iya, nggak terima dengan apa yang diterima ya, karena Mbak Titin juga dikirimin santet gitu ya sama mereka. Sampai suami aku meninggal dibikin sama dia. Oke, baik. Mengirim santet itu seperti apa kronologinya? Suami aku sama, berak-berak. Sampai 2 hari di rumah, 2 hari di rumah sakit. Mana mungkin aku bisa untuk berobat dengan suami aku, sedangkan aku sebagai petani dan pedagang. Itu yang membuat aku jengkel. Aku balas dengan dia itu, jadi ketabrak mobil biar dia mampus juga. Baik, sabar ya Bu Titin ya. Tujuan Bu Titin datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Untuk menyadarkan dia supaya dia nggak meneror aku. Aku juga sama baik karena dia juga baik, tapi dia jahat. Aku bahkan lebih jahat daripada dia. Dia ini orang dekat ya? Orang deket banget. Dari waktu sama sahabat karib dari SD sampai MTS itu aku nggak terima banget. Yakin dia yang ngirim? Iya. Yakin dia yang ngejahatin? Yakin karena aku juga dapat menembus mata batin yang sangat aku miliki dengan jelas banget. Di situ aku nggak terima. Titin, kami akan ajak langsung Ibu Titin untuk bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Titin, terlahir tanggal 25 April 1983. Sosok yang sangat simpatik, tetapi perasaan yang terlalu peka, hingga sering kali menyimpan dendam. Mata batin saya melihat Titin mewarisi kekuatan mistis dari leluhurnya. Kekuatan itu akan sangat berbahaya jika dimiliki oleh orang yang salah. Saya juga melihat Titin telah menyalahgunakannya. Banyak sekali rasa sakit yang ia timbulkan dari kekuatan itu. Saya melihat sosok naga bersisik emas. Apakah mungkin ini sosok iblis yang mendiami Titin atau bukan? Saya akan membantu Titin memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam. Silahkan duduk semua. Saya tak kenapa ya, saya merasakan ketakutan yang luar biasa ketika saya datang hari ini di partisipan saya bernama Titin. Tampaknya ada kemarahan yang besar di diri Mbak Titin. Titin, lahir tanggal 25 bulan 4 1983.
Mbak Titin ini pernah mendapat kiriman santet, tapi Mbak Titin juga membalas kiriman santet itu. Betul. Iya, dan malam hari ini sebenarnya ingin terlepas dari pengaruh santet. Betul. Tapi ingin terlepas dari pengaruh santet, saya jujur terus terang ingin membongkar ya, Mbak Titin. Mohon maaf sekali. Saya ngerasa kamu juga pelaku mistis di sini. Yang sangat berat gitu, bukan ecek-ecek dan bukan receh untuk bermain guna-guna santet atau teluh yang di atasnya. Guna-guna gitu. Jadi saya ngerasain ini tuh parah sebenarnya. Jadi menguasai ilmu hitam juga ya? Jadi sebenarnya saya tuh bisa bilang, maaf di meja kejujuran di Bundar ini, kamu juga adalah pelaku mistis. Dan entah kenapa kamu juga bermain playing victim atau merasa menjadi korban seolah-olah. Oh. Tapi kamu sendiri punya kekuatan yang dahsyat tanpa belajar ataupun, iya kan? Iya, Tanpa belajar? tanpa belajar, cuman dari keturunan aku juga. Karena keturunan dan warisannya sangat kuat sekali, Bayu. Jadinya Jadi aku juga di sana udah buka terapi di ngobatin orang. Aku juga punya pusaka namanya Naga Pesona. Itu berasal dari daerah Pusaka Negara Kabupaten di situ. Cuman aku buka Pusaka? praktek di ini. Naga Pesona, Desa Pusaka Negara, makanya simbolnya naga. Itu Buat satu intinya kewibawaan, pengasihan dan pengobatan. oke. Oke. Mbak Titin, waktu dikirimin santet, apa yang dirasa di badan? Boleh ceritain lagi nggak ke kami? Awalnya terasa panas auranya. Ketika itu aku juga dari kecil sampai sekarang gak makan nasi di situ, makanya memang teror yang masuk bakal keluar lagi. Oke, setelah mendapatkan santet itu apa yang efeknya seperti apa? Ada sesuatu yang keluar dari badan selain makanan? Iya, Apa? panas, terus gelisah, rumah tangga juga jadi cepet berantem, gak bakal akur. Nah di situ bikinan orang yang kejam banget sama aku. Yang ngirim siapa? Temen karib aku dari SD. Udah ada buktinya. Ada, sampai sekarang juga masih neror aku. Sehingga aku gak menstruasi selama 15 tahun. 15 tahun gak menstruasi? Menstruasi, rahim aku juga sakit banget Pak. Masalahnya ini yang bertubi-tubi, jadi aku dendam saja gitu kan. Karena aku juga punya kepikiran sedikit. Tapi masih usia yang normal untuk menstruasi. Aku 35 umurnya, lahiran 83 di situ. Makanya juga badan aku juga sampai terasa panas. Sampai sekarang juga bikin dia terus. Mbak Titin lalu tahu orangnya yang ngirim Tahu? dan Mbak Titin kirim balik. Iya, Apa yang terjadi sama orang itu? kirim balik kadang-kadang dia suruh jatuh dari motor. Motornya juga dia mau beli, aku hilangin. Hilang langsung motornya. Aku nggak terima masalahnya. Dia mau Udah beli suami motor, aku meninggal, aku juga nggak bisa tenang, hidup aku nggak bisa tenang. Anak aku juga dibikin sama dia sakit perut berbulan-bulan, kata dokter juga ini non medis. Masalahnya anak tunggal aku juga sama digituin. Anak yang pertama aku anaknya 2 kan, perempuan semua. Baik. Sampai sekarang makanya Kembali aku balas lagi, dendam. Mbak Titin, pertanyaan saya. Setelah Mbak Titin mengirim santet Iya. ke orang itu, apa yang terjadi dengan orang itu? Orang itu juga tahu, karena dia kemungkinannya ke paranormal, karena dia nggak bisa. Cuman dia ada tanda isyaratnya, dia deketin aku, tahu gak gitu isyaratnya. Cuman tetap kalau bicara sih kayak yang sama ini begini, kayak yang akur. Normal. Iya, gitu. Tapi dia Cuman yang baik-baik beda aja terus, setelah baik-baik dikirimin aja, santet sama iya. Mbak Titin? Iya, tetap Berarti santetnya nggak kena, Dok? kena tetap. Yang namanya rekan bisnis kan kayak semacam akur tapi nggak akur gitu kan, berbalik arah. Kadang-kadang lu orang bisnis bangkrut lu ya, apa punya apa lu, aku juga 1 miliar, kamu modalnya paling 100 juta kan di situ. Aku diejak sampai situ, aku juga nggak akur lagi, terus akur lagi. Oke. Itu Balik lagi ya Mbak Titin. Saya mau ditegasin sekali lagi. Bukannya saya mau ulang-ulang pertanyaan, tapi saya mau memastikan. Permasalahannya apa sih sampai Mbak Titin datang ke Menembus Bata Batin? permasalahannya biar dia juga tahu, aku begini juga dia tahu gitu kan, biar marah aku juga dia langsung positifnya langsung lebih baik lagi, nggak ngarah ke aku lagi. Itu aja. Karena juga aku juga sama, tetap capek diginiin terus. Aku juga Iya, sama. Karena apa ya awalnya gara-garanya? Itu karena kan aku dagang.
dagangan aku kan Saingan laris. dagang. Iya, dagang aku kan laris dagang buah. Di Oh, situ jadi masalahnya. sirik dagang buah, Nah, di jadi malah situ. kirim-kiriman santet. Nah, iya, di situ. Oh, Oke, baik. oke. Tadi sempat mention sosok naga ya. Iya, Saya melihat juga dari pikiran saya sosok naga tapi berkulit bersisik warna kuning. betul. Oh iya? Iya. Kau pernah lihat ya? Iya. Mbak Titin ini memang kecil-kecil, bukan kecil. Maksud saya secara Figur, fisik, memang tidak bisa diremehkan ya. Memang terlihat mungil, kecil dan terlihat tidak arogan, namun menyimpan banyak sekali misteri dan pengalaman-pengalaman supernatural yang di luar akal sehat. Itu yang saya maksud. Dan ini tuh sosok kayak ya memang seperti naga, tetapi dia ada ini yang saya lihat, tapi dia bawaan agak-agak kuning. Iya, betul. Ini semacam siluman ya. Iya. Itu sih yang saya lihat. Dan Warnanya kayak yang emas herannya gitu ya. lagi, si Mbak Titin udah tahu ya tentang sosok ini ya. Tahu, iya. Oh, Pernah pantesan. ketemu Di pusaka negara. Di pusaka. di pusaka negara. Iya, cuman kalau dia berwujud itu kakek-kakek. Pakainya baju komboran, maksudnya hitam kayak baju petani, cuman dia pakai ikat. Kalau menyerupai ular, dia ularnya dari Indramayu ke Jakarta. Ah, Gitu, wujudnya pas. Betul, iya, begitu. Terus juga kayak berlendir. Oh, oke. Iya, betul, begitu. aduh, saya tiba-tiba sekat kesini Roy. Oke, Kamu mungkin itu ada. kamu gambar apa? Emang Iya. ada sosok gaib yang memang datang di belakangnya Mbak Titin ini ya? Iya. Jadi memang saya menggambar apa yang saya lihat sih sebenarnya. Dan memang Mbak Titin mengetahui secara gambar yang aku lihat, secara gambar yang mungkin lebih mengerti kali Mbak Titin tentang ini. Kayak semacam sisiknya tuh ada kayak kuning-kuningnya gitu. Iya, kayak Apa itu ya? Ini besar banget ya Roy. Besar banget. Iya. Dan dia suka berubah bentuk menyerupai kayak kakek pakai baju Kakek-kakek, hitam itu. iya, umurnya 74. Tahu dari mana? Itu kan berasal dari itu. Aku juga ngelmu di situ kan. 7 tahun waktu itu aku nggak ngilmu ya secara sendiri itu nggak ada guru, cuman guru aku kan dari keturunan buyut. Udah Oh. persilangannya gitu. Oke. Ini sosok naga ini memberikan energi negatif atau justru menjaganya si Mbak Titin ini? Memberikan energi, Iya, betul. positif sih sebenarnya, tapi Mbak Titin kan maksudnya sekarang di bawah pengaruh ini bukan imajinasi, tapi di bawah pengaruh dunianya Mbak Titin, jadinya terlihat seperti ini. Iya betul. Gitu. Jadi sebenarnya positif, tapi sama Mbak Titinnya yang tadinya bisa untuk nolong orang, Iya. Bisa buat malah jahat juga. digunakan Iya. untuk Betul. jahat. Betul sekali, Betul. baik. Itu dia nurut aja apa Nurut yang dia apa yang aku perintah. nurut. Apa yang kamu perintahin? Kalau misalnya malam hari ini lepas dari semua ilmu hitam yang dimiliki dan sosok ini pergi dari hidup Mbak Titinnya nggak apa-apa, rela. Nggak, aku masalah ketakutan. Justru dia yang terus. Kecuali kalau musuh aku juga udah tewas dan batu aku aman. Ini sebagai penyelamat aku, bukan situ. Batu. Menjaga aku. Itu yang di kalung apa? Ini sebagai pengasihan. Pengasihan. Itu apa sih isinya? Ini pengasihan. Dari mana itu? Aku Bikin. Saya bisa menangkap deh maksudnya dia itu bisa mengeluarkan ilmu tanpa belajar. Bener-bener Yang dari saya tangkap dari warisan leluhur. Iya, leluhur, iya. warisan leluhur. Tanpa diduga-duga bahwa ternyata memang ada bakat tersembunyi seperti itu. Yang saya tangkap dari
yang saya tangkap dari opini yang saya dengar di Mbak Titin. Jadi saya ngerasa di sini ada yang wujud-wujud seperti ini.